ya tercurah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah hadir, demikian juga ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hasna. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah dimakan orang-orang yang sengsara dan kafir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah atau Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali apa yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak orang tua kita, Bapak Ibu, Ibu-ibu, para anggota majelis taklim rahimakumullah. Kembali kita sama-sama menjalankan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bertaklim di rumah Allah Subhanahu
yaitu di masjid kita yang memegang ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita dapatkan di tempat ini dapat menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membutuhkan kita ini, tidak membutuhkan kalian. Allah Maha Kaya. Artinya apa? Allah tidak akan meredahi hambanya. Itu konsekuensi daripada perintah di dalam syariat Islam tentang kedudukan ibadah haji. Jadi siapa yang tadi masuk dalam kategori man istata'ah atau istita'ah, maka selalu kita berusaha untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, apa hikmah di balik peristiwa ini? Kita harus menelusuri sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Yang pertama itu ulama memahami bahwa ya sudah selesai ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi bahwa pas'al tu'ta, mintalah dan kepadaku, saya akan pasti jawab sekarang permintaanmu, saya akan pasti penuhi permintaanmu sekarang. Jadi itu tadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan yaitu hajat hambanya. Sepanjang hamba itu ia memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk datang. Sebaliknya kalau ada yang tidak bersungguh-sungguh untuk datang, kemudian dia memiliki kemampuan, berarti diukur imannya. Itu tadi yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim itu adalah pengejawantahan dari perintah Allah dalam bentuk hukum. Karena sebelumnya itu sudah disyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu begitu tadi dia sudah terbentuk keluarganya, Allah mengatakan Adam tugasnya ada yang besar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, lagi tinjauan, lagi perasaan pada diri. Boleh jadi sandarannya dia tetap menjaga bagaimana iman, bagaimana ketakwaan. Ibadah yaitu ilmu atau kemampuan termasuk finansial. Kalau saat diminta Allah, tetapi ketika bicara tentang haji, semua fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita diminta oleh Allah untuk mengorbankan. Yang kedua, haji Allah tidak pernah tidak terpenuhi, hanya terkadang bagi kita. Jadi kita harus yakin setiap perintah hamba insya Allah pasti dijawab oleh Allah. Kita tidak boleh apa istilahnya, kita harus selalu berhusnuzan, tidak boleh bersuudzon, tidak boleh. Kalau bersuudzon itu hanya yang kita dapatkan. Dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi, saya selalu memperturutkan persangkaan hamba. Jadi kalau kita mengira diri kita seperti ini, tunggulah, karena Allah Maha Pemberi. Jadi yakin. Sering kita keseleo dalam berbicara, mudah-mudahan itu kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kalau itu merupakan keyakinan atau menetapkan dalam hati bahwa begitu keadaannya, begitu yang kejadiannya, maka kita rusak, tidak punya akhlak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang kami muliakan, ini dua terkait dengan tadi apa yang menjadi yaitu pengikat atau perangkat keyakinan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan tempat, tadi sudah digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu Baitullah Haramain. Jadi Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah. Yang dijelaskan tadi tentang adalah di Makkah ya, itu betapa tadi kemuliaannya. Apalagi ketika dibandingkan itu masuk di Ka'bah. Kenapa Masjidil Haram dimuliakan? Karena Ka'bah dimuliakan. Ya, Ka'bah dimuliakan. Kenapa dikatakan apa bedanya Masjidil Haram dengan masjid ini? Sama-sama masjid. Tapi salah dengan Masjidil Haram berapa kita yakin? Beda sekali dengan ini. Karena kenapa? Ada Baitullah, ada Ka'bah di situ. Ada Ka'bah. Bahkan ada ulama memahami
Jadi mohon maaf bukan pemahaman saya cuma mendengarkan dia cerita bahwa di Bakkah yang Mukarramah itu adalah tempat semua bersemayam berkumpulnya para roh-rohnya salihah, para rohnya walillah. Betapa mulianya. Ya. Itu tadi terkait dengan semua keyakinan kita. Kalau kita mau yakini seperti itu, itulah kemuliaan dari kepada Baitullah. Ada ulama mengatakan bahwa menengeng jika sekiranya itu tidak ada Baitullah, jika sekiranya tidak di Mekah itu Baitullah, sandar-sandar bersih-bersih dia masuk berucap lagi berniat lagi. Orang mengatakan betul dia tidak, ya terbetik dalam hatinya. Saya ingin bertafakkur bahwa itulah yang menghalalkan perempuan ini. Dia sudah dinikahi sebelum lunas paharnya, tidak boleh digauli. Yang jadi masalah sekarang ini banyak orang ambil kembali paharnya. Nah ada yang sudah digauli senang kembali barang apa itu? Jadi saya lantas kalau bicara seperti kan hukum, artinya kita bukan menghina mereka. Kenapa Rasulullah SAW mensyariatkan orang yang berhaji? Kata Rasulullah SAW, saya mensyariatkan untuk memilih itu bersaja. Dalam sejarah saya, di situ Allah memperlihatkan, membuat iktibar perbandingan sekaligus contoh kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terjadi di sejarah itu kan kisahnya Ismail dengan ibunya. Ya, ibunya Ismail waktu melahirkan putranya Nabi Ismail alaihissalam itu di bukit Safa. Apa yang menjadi motivasi di situ yang digambarkan untuk kehidupan sosial hamba Allah? Diberikan oleh bahwa Rasul Sam-Sam itu tidak akan kering sampai hari kiamat. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Satu itu tawassul dengan tadi ikhtiarnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak ibu sekalian yang kami muliakan, maksudnya satu penjelasan itu 15.015 dan itu ada di ini ada di Pak itu saya yang juga 15 menjelis tadi yang di pasar ini tapi dia dan dia sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarai wad dharra. Orang bertakwa itu mereka yang mau membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ibu tak kasih asih kalau masih ada. Iya. Nah, yang ikhtiarnya itu lama begini. Mana yang lebih mulia? Saya bersedekah 1 miliar atau saya bersedekah 1.000 satu hari? Berbeda pendapat ulama, sama-sama bersedekah. Ini aja sama-sama cari Allah. Tapi ada yang mengatakan kalau 1 kali kita bersedekah, satu kali kita doakan malaikat. Karena kenapa? Itu Nabi perintahkan bahwa siapa dari umatku bersedekah untuk mencari Allah, doakan dia. Jadi kalau setiap hari bersedekah juga bersedekah itu pencerahan dia. Jadi itu tadi artinya apa? Semua itu artinya memberikan kepada kita buah-buah pemikiran. Karena saya betul kalau mau dikaitkan sebentar dengan ibadah, kapan kamu masuk di masjid dengan tujuan itu atau menjadikan tujuan itu atau menambahi tujuan dengan itu? Tidak, ibadah sama ini untuk mencari tidak apa, ikhlas karena Allah. Kalau mau pergi haji, jangan itu diperhatikan. Kalau masuk ke Masjidil Haram untuk memang untuk foto-foto, sahabat dan diterima ibadah, yakin.
Tapi saya katakan tidak berani mengatakan larangan haram dan sudah ditentukan di tinggi. Ini larangannya haram. Tapi orang muslim malah ada dua. Ada yang ditegur di Masjidil Haram karena foto-foto. Jelas sekali kepada pendapat ulama di situ. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.